Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam dzurriyyati qarabatil rahman wal jasad wal malaikati muqarrabin wa innakum muttaqin sadat nafsusan wala hadhihi niyyah as-salihah wa la man wasalafna as-salihun al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung di halaman 27 kita membahas tentang syarah al-alamah as-Sarokusti. Jadi agak susah penyebutannya karena bukan dari belahan Indonesia, orang luar dari Indonesia. Jadi kita penyebutannya juga agak susah. Itu nama beliau atau gelar beliau yang sering dikenal adalah As-Sarokusti, yaitu yang menyarahi. Padahal ini kalau muqaddimahnya miliknya Imam Sanusi. Kalau yang menyarahi kitab ini adalah As-Sarokusti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Kalau biasanya kita menggunakan metode apa? Baca per kalimat atau gimana? Atau langsung kita pemahaman? Langsung pemahaman. Bisa terjemahin. Mungkin juga sambil dikoreksi sebagian ada yang mungkin menguraikan kalimatnya atau sebagian nanti langsung pemahaman. Kalau yang mudah langsung ke pemahaman, kalau yang nanti agak kita perlu tahlil tentang lafadznya ya kita tahlil itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, terus mengucap sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jadi setiap namanya permulaan itu ya lumrah kita memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wajibil wujud, al-mumtani nadhiruhu, al-mumkini siwahu wa ghairuhu. Ya segala puji bagi Allah yang wajib wujudnya gitu. Ini lumrah lah, hal-hal muqaddimah seperti ini hal-hal yang lumrah. Nanti kita langsung kita baca secara dibaca yang sambil lewat aja istilahnya karena tabarukan dengan muqaddimah beliau. Nanti kalau pembahasan tentang isinya kita bahas. Wal mungkin siwahu wa ghairuhu, adapun yang selain Allah itu mungkin. Nah, al-qadim alladzi la bidayata lahu. Allah itu yang mempunyai sifat qadim, yang tidak mempunyai permulaan. Jadi Allah itu qadim, tidak ada permulaan, la bidayata lahu. Al-baqi alladzi la nihayata lahu. Yang kekal, yang tidak akan ada batas akhirnya. Jadi Allah itu yang mempunyai sifat qadim. Qadim itu apa? Qadim la bidayata lahu, tidak ada permulaannya. Terus al-baqi, baqi itu apa? Alladzi la nihayata lahu. Bahwasanya Allah itu kekal, tidak ada batas akhirnya. Al-hayyu al-hayy al-alim. Al-qadir al-mutakallim. Jadi ini semua sifat Allah, hayy, alim, qadir, mutakallim, al-fard, as-sami, al-basir, al-murid, asy-syai, semua menjadi sifat-sifat Allah. Karena apa? Ya karena kenapa harus ada hayy, alim atau qadir, mutakallim? Karena sesuatu yang tidak hidup bagaimana gitu loh, mengatur alam semesta ini gitu. Begitupun alim. Kenapa Allah harus alim? Karena ya harus mengetahui apa yang harus diatur gitu dan seterusnya. Al-muttasifu bihadas sifat al-qadimah, yang mana Allah adalah zat yang mempunyai sifat-sifat yang telah kita sebutkan tadi. Allati la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Kama yanbaghi li kamalihi. Jadi allati la hiya huwa wa la hiya ghairuhu itu adalah di dalam strip biasanya itu diistilahkan dengan jumlah mu'taridah atau jumlah yang memberikan
jeda atau pembahasan yang lain di luar pembahasan yang dimaksud. Jadi itu hanya pemberian, biasanya penyempurnaan yang dimaksud apa di dalam masalah itu apa, itu dinamakan jumlah muqtaridah yang memberikan batas gang untuk suatu pembahasan. Jadi dia itu kadang menyempil di tengah pembahasan, itu dinamakan biasanya jumlah muqtaridah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Salawat salam semoga tercurahkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau, al-mursali rahmatan lil alamin. Jadi yang diutus, al-mursal itu yang diutus, rahmatan menjadi rahmat, lil alamin untuk semesta alam. Jadi salawat salam ini biasalah kita di dalam mukadimah ketika baca alhamdulillah, nanti setelah itu salawat serta salam kita sebut gitu. Liyundhira man kana hayyan yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Selawat serta salam tercurahkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi menjadi yang diutus menjadi rahmat untuk alam semesta. Tujuannya apa? Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Ya tujuannya untuk yang memberi peringatan atau memberitahu kepada orang-orang yang hidup bahwasanya nanti setelah itu ada kalau tidak iman ya yuhiqqal qaulu, berarti ucapan Nabi tentang orang yang tidak beriman, berarti itu bisa direalisasikan bahwasanya ada siksa yang akan diterapkan bagi orang yang di sana tidak mempercayai apa yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabadu fayaqulu al-abdu al-fakir, setelah bismillah salawat serta salam wabadu. Jadi di sana nanti ada menyimpan istilah bismillah alhamdulillah salawat salam wabadu. Fayaqulu al-abdu al-fakir. Siapa yang bilang seperti itu? Al-abdu al-fakir. Beliau merasa beliau sendiri masih seorang yang di sana masih butuh kepada siapa beliau itu? Yaitu al-mutirru li rahmati rabbi, orang yang di sana sendiri sangat membutuhkan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Abu Ishaq Ibrahim Al-Andalusi, yaitu Abu Ishaq Ibrahim Al-Andalusi summa As-Saraqusti. Beliau dulu sebelum pindah ke Saraqusti, pertamanya adalah di Andalus. Kemudian setelah itu beliau ke As-Saraqusti. Jadi yang kitab beliau ini, sarahnya ini malah masyhurnya dengan istilah As-Saraqusti. Ibnu Abil Hasan Ali Urifa fi Al-Bannani, yaitu masyhur di daerah Al-Bannani. Asamahullahu wa waqahu wa ja'alal jannata manzilatahu wa ma'wahu. Semoga Allah menjadikan surga tempat beliau dan tempat kembali beliau. Ma'a jumlati auladihi wa walidihi wa ikhwanihi wal muslimin bimannihi wa karamihi. Intinya kita mendoakan kepada beliau semoga kita juga bisa mendapatkan berkahan limpahan berkah dari beliau. Terus yang lebih penting lagi tentang ilmu yang ada di dalam syarah kitab Muqaddimah As-Sanusi ini. Kenapa beliau, apa tujuan beliau kok sampai membuat syarah tentang Muqaddimah As-Sanusiyah ini, apa gitu? Lamma qasurat al-himam wa nafarat fi hadzal zaman mimma fihi tawil. Lamma qasurat, ketika semua keinginan qasurat itu sudah menjadi tidak ingin lagi, sudah jarang sekali. Apa yang berkurang, apa yang sedikit, apa yang pendek gitu. Apa al-himam, keinginan atau kemauan orang itu sudah semakin pendek. Wa nafarat fi hadzal zaman mimma fihi tawil. Dan di masa ini ketika pembahasan itu bertele-tele, maka orang-orang itu tidak suka gitu loh. Sukanya yang simpel tapi pasti gitu. Jadi hal-hal yang bertele-tele terlalu panjang berlebihan itu zaman sekarang ya tahu sendirilah gitu. Orang-orang itu tidak banyak yang suka.
Sa'alani ba'du al-ikhwan, sa'ala meminta ni kepada saya sapa ba'dul ikhwan, sebagian teman. Apa yang dipinta? An ahtasira, supaya meringkas lahu kepada saya. Siapa yang dipinta? Lahu kepada beliau, syarhal akidah, akan supaya memberi menyarahi sebuah akidah yang dinamakan al-musamma bil muqaddimah, yang dinamakan dengan muqaddimah. Karena dinamakan muqaddimah di sini nanti itu ada beberapa pembahasan. Yang jelas di sana ada 8 pembahasan secara umum. Semuanya pembahasan apa? Pembahasan sebenarnya muqaddimah itu kan permulaan atau dalam istilahnya adalah pembahasan dasar. Jadi di dalam kitab ini yang dibahas adalah masalah-masalah pokok. Jadi kalau kita tidak mengetahui masalah pokok tersebut, intinya kita mau apa gitu loh. Nanti ke depan kalau kita mengambil satu jurusan yang di sana kita sendiri tidak mengetahui pokok apa yang akan kita bahas gitu, maka kita penjurusan di suatu kuliah itu nanti seakan-akan mengambang gitu. Makanya ada perlunya juga kita mempelajari tentang muqaddimah as-sanusiyah, karena di sana nanti akan ada 8 pembahasan muqaddimah ya, yang terutama memang ini di dalam masalah pembahasan tentang akidah. Tapi akidah yang di sini pun sebenarnya sudah mencakup banyak pembahasan. Nanti akan ada istilah yang di sana sampai ke pembahasan usulinya yang gimana-gimananya seperti itu. Nah, jadi itu sebagai dasar. Bahkan bagi yang berminat masuk di sebuah fakultas akidah filsafat, ya sebagai modal utamanya itu paling enggak harus mengetahui muqaddimah yang ada di kitab ini. Itu penting. Kenapa penting? Ya nanti kalau kamu tidak mengetahui muqaddimah atau landasan-landasan dasar-dasar yang harus kamu jadikan pegangan, ya maka nanti kamu akan terbawa arus yang di sana tidak tahu arahnya gitu, mau kemana ini. Tapi kalau kamu punya pegangan yang disangkan muqaddimah atau patokan dasar, bahwasanya kamu harus ketika kamu lari kemanapun atau mengarah kemanapun tetap kembalinya kepada patokan dasar atau landasan dasarnya. Jadi jangan sampai lepas dari kendali gitu. Jadi kalau kita hanya sebatas ingin tahu lepas nanti gitu. Kemana arahnya? Tidak ada arahnya. Tapi kalau kita punya patokan, ini dasarnya ini. Saya yang punya dasar ini dan saya pegang dasar ini yang kuat. Jadi kalau dasar ini kuat, maka nanti apapun gitu yang tumbuh, yang menjadi dahan-dahan atau yang menjadi ranting-ranting itu akan kuat juga. Ibarat kita membangun sebuah bangunan, kalau pondasinya itu tidak kuat, mau dibikin apa ke atasnya? Ataupun pohon yang di sana akarnya tidak menghunjam ke dalam tanah sana, itu pohonnya itu akan kuat gak menghadapi terpaan angin. Intinya seperti itu. Jadi kita harus paham dulu bahwasanya muqaddimah itu sebagai permulaan dasar kita, sebagai landasan dasar kita untuk masuk dalam suatu pembahasan yang lebih detail. Jadi di kuliah kita sudah di sana secara perinci, gini, pembahasannya nanti panjang lebarnya seperti ini. Ya kita harus mengetahui, ini tetap walaupun seperti ini, walaupun nanti di sana sampai seperti itu, sampai hal-hal yang di sana seakan kita anggap ini sampai seperti ini. Tapi ketika kita kembalikan ke kaidah dasar atau muqaddimah awalnya, ternyata di sana pun tetap itu bagian daripada ini, seperti itu. Muqaddimah ini milik siapa? Li Sayyidina wa Maulana Syekhul Islam wa Misbahul Anam Abi Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, yaitu milik beliau Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani. Nafanallahu bihi, amin. Semoga kita mendapat berkah dan ilmu daripada kitab ini, terutama di muqaddimahnya. Nanti kita istifadah banyak, mengambil istifadah banyaknya dari sarahnya, sarah muqaddimah ini. Karena apa? Saya sendiri baca muqaddimahnya, saya baca matannya itu, saya kadang masih kok ini agak eskal gitu. Ternyata ketika saya kembali ke sarah uraian yang diuturaikan oleh beliau Syekh As-Saruqusti ini, ternyata maksudnya seperti ini. Jadi ketika saya baca matan,
kok matanya seakan-akan ini seperti ini, kok tidak apa gitu, tidak belum teruraikan secara detail. Ternyata ketika dibaca, dikembalikan ke syarahnya, ternyata memang penguraian pemahaman saya yang salah, dan di syarah tersebut disebutkan oh hal-hal itu seperti ini loh gambarannya, seperti ini tasawurnya. Jadi kita kadang masih bingung menggambarkan sesuatu itu seperti apa, tidak mempunyai tasawur. Jadi kita akan menerka-nerka gitu. Nah, terkaan kita itu kadang tidak sesuai, keluar dari prosedurnya. Dan itu hal-hal seperti itu akan menjadikan rancaunya kita berpikir. Apalagi nanti bagi yang di sana, karena ini kita membahas tentang muqaddimah yang di sana banyak diusuli, usul fikih, usuluddin. Jadi bagi yang mau masuk ke akidah filsafat itu harus mempunyai dasar yang kuat sebelum masuk ke pembahasan ke akidah filsafat nanti. Jadi supaya tidak seperti terbawa angin gitu. Ditiup angin ke sana ikut ke sana. Oh, ini keren, pendapatnya ini keren, pendapatnya ini keren. Kamu tidak mengetahui dasarnya apa, awalnya itu apa, kok formulaan secara pokok agamanya itu apa. Jadi kita harus secara tidak langsung ini sebagai penguat di dalam masalah dasar kita, walaupun kita sudah ada dasarnya dari awal gitu. Tapi ini insya Allah menjadi tambah kuat insya Allah. Lamma ro'ah, ketika para teman, para ikhwan saya itu merasa melihat nih kepada saya, ahlan itu sebagai orang yang di sana profesional lidzalik di dalam masalah pembahasan ini. Wa in kuntu lastahuna bidzalik, walaupun kata beliau si penyarah ini, wa in kuntu lastuhunalika bidzalik, walaupun saya itu sebenarnya bukan ahlinya. Nah, jadi beliau Imam Asy-Syarqusti ini dipinta oleh teman-teman beliau karena teman-teman beliau itu merasa beliau itu profesional di bidang ini. Tapi beliau sendiri pun wa in kuntu lastu hunalika bidzalik, tapi saya sendiri merasa itu bukan profesi saya gitu. Saya bukan orang yang profesional juga sebenarnya di dalam masalah itu. Wa jama'tu ma yahsulu bihi khullu al-fadhil aqidah. Jadi wa jama'tu, saya mengumpulkan apa saja yahsulu yang bisa memberi hasil bihi halu bihi dengan hilu al-fadhil aqidah, untuk menguraikan lafaz-lafaz tentang akidah ini. Jadi beliau berupaya untuk mengumpulkan apa saja yang di sana bisa mengurai lafaz-lafaz di dalam akidah tersebut. Ini pengakuan dari beliau Asy-Syarqusti. Wa rubbama azidu ala zalik, terkadang saya menambahkan, wa rubbama azidu, terkadang saya menambahkan ala zalik, terhadap syarah, terhadap muqaddimah, ziyadatan, beberapa penambahan mufidatan, yang memberi faedah, min ghairihi, yang di sana tidak bagian daripada muqaddimah tersebut. Karena apa? Tata'alluqu bil maqam, karena penambahan tersebut masih ada hubungannya sebenarnya, walaupun itu keluar konteks, tapi ketika ditambahkan itu sebenarnya masih ada hubungannya. Jadi nanti ada pembahasan yang di sana ketika di dalam pembahasannya tersebut sebenarnya simpel, tapi beliau menambahkan hal-hal yang perlu ditambahkan. Karena apa? Karena hal-hal tersebut masih ada hubungannya dengan syarah muqaddimah as-Sanusiyah. Jadi beliau ada penambahan juga. Tujuannya apa kok sampai seperti itu? Tujuannya apa? Litahsul. Ini alasan litahsula al-faidah. Litahsula supaya mendapatkan al-faidah. Al-faidah itu litahsulu supaya menghasilkan al-faidata, akan beberapa faedah. Supaya apa? Karena apa? Harus ditambahkan sebenarnya untuk mendapatkan faedah gitu, kata beliau. Jadi lafaz al-faidah itu mungkin di sana berharokat apa? Dhamma. Sebenarnya itu ya, kalau dia menjadi objek mestinya itu dibaca fathah. Ya mungkin ya ini masalahnya di percetakan lah. Bukan kita kalau itu dari
pengarang, mungkin ala suwab. Kalau di percetakannya ya mungkin itu salah cetak biasa, salah tulis atau salah memberikan al-fatihah sula al-faidata. Karena apa? Faidah itu sesuatu yang dicari gitu. Ketika sesuatu yang dicari yaitu hal itu adalah lebihan. Lebihan itu biasanya jadi maf'ul. Maf'ul itu istilah di dalam nahwunya adalah fudlah, sesuatu yang lebihan. Begitupun faidah juga adalah sesuatu yang kita cari adalah sesuatu yang fudlah. Tentang kita mencari adalah kitanya, himmahnya. Nah, itu adalah fudlah itu rata-rata ketika di dalam pembahasan seperti ini litahsula al-faidata. Jadi failnya apa gitu loh. Ketika al-faidah itu al-faidata itu kok menjadi maf'ul? Ya failnya nanti tentang masalah apa yang dikumpulkan oleh ma yahsulu hilul alfat oleh beliau Syekh As-Sakuti. Tasula supaya apa? Supaya menghasilkan apa yang saya kumpulkan tadi ini gitu. Dari mengurai lafaz, menambahkan penambahan, itu apa? Supaya apa? Tasula supaya menghasilkan apa yang saya kumpulkan, baik itu menguraikan lafaznya, menambahkan beberapa faedah atau tambahan yang lainnya. Apa? Akhirnya al-faidata akan berupa faedah. Jadi metode bacanya itu seperti itu. Baca'a bihamdillah ala wifqil murad. Baca'a kemudian beliau mengucap dengan membaca alhamdulillah supaya keinginan itu bisa terrealisasi ala wifqil murad. Wastakhartullah ayyakuna min jami'i kalamihi. Saya beristikharah kepada Allah supaya ini mengumpulkan terhadap kalam-kalamnya atau terhadap ucapan-ucapan Syekh Sanusi. Jadi beliau Syekh As-Sarkiti itu pun di dalam mensarahi ini beliau beristikharah dulu kepada Allah. Supaya apa tujuannya? Ya biar ini nanti bisa ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si pengarang muqaddimah. Jadi tidak mudah mengarang suatu kitab, menyarai suatu kitab, itu pun perlu diistikharah. Salah satunya beliau ini pun Syekh As-Sakuti itu beristikharah kepada Allah untuk mengarang kitab ini. Liyashula alaihi wa alal mubtadiin amsali. Nah, dan juga beliau itu juga ada harapan di dalam segi beliau itu istikharah dalam masalah mengumpulkan kalam-kalam yang pas seperti apa nanti, ungkapan-ungkapan yang pasnya itu seperti apa. Liyashula alaihi wa alal mubtadiina amsali, untuk memudahkan bagi siapa saja, yaitu kepada teman, karena yang meminta tersebut adalah ikhwan beliau dan orang-orang yang di sana memulai yang ingin menjadikan ini sebagai pelajaran dasar. Wa as'alullaha al-karima ayyaj'alahu khalisan liwajhil azim innahu ghafurur rahim. Wasammaituhu, semoga Allah memberikan beliau, ya kita mendoakan beliau kebersudahan ini bermanfaat untuk beliau dan kita juga nanti ke depannya. Amin amin Allah. Wasammaituhu, kata beliau, saya menamakan kitab ini Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah bi Syarhil Muqaddimah As-Sanusiyah. Beliau memberi nama kitab ini dengan nama Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah bi Syarhil Muqaddimah As-Sanusiyah, yang dikenal dengan Syarah Muqaddimah As-Sanusiyah. Padahal ada namanya, tidak ditulis namanya di covernya. Wa as'alullah subhanahu ayyarhamana wa yarhama auladana wa walidina wa ikhwanana wa masyayikhina wa jami'il muslimina bimannihi wa karamihi amin amin ya rabbal alamin. Langsung kita mulai pembahasan. Ini muqaddimah sudah selesai. Kita mulai di masalah pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita akan urai tentang lafaz bismillah. Qala wahidu zamani. Siapa? Qala wahidu zamani. Berkata orang yang di sana hanya satu-satunya di masa itu. Siapa? Ya, beliau Imam Sanusi. Taghammadahu Allahu bi ghafranihi. Semoga Allah memberikan, semoga Allah memberikan melindungi, menganugerahkan kepada beliau dengan maghfirahnya.
U'allifa musta'inan bismillahirrahmanirrahim. U'allifa itu diambil dari kata allafa yu'allifu. Jadi ini di dalam masalah ini dimulai dengan hamzah yang di sana di dalam huruf mudhari'ah, berarti di sananya menjadikan yang biasanya menggunakan ya, karena huruf mudhari'ah itu terkumpul dari 5 huruf, salah satunya hamzah. Hamzah itu bertujuan untuk memberi makna apa? Mutakallim. Jadi u'allifu, saya mengarang, berarti saya menyusun, musta'inan dengan meminta pertolongan, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut bismillah, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Iktidaan, karena apa? Karena mengikuti bil kitab, dengan kitab al-aziz, itu karena mengikuti pada Al-Quran. Wamtisalan, dan patuh, dan karena patuh liqauli sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Kullu mri'in dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au ajdam au aqta. Jadi setiap apa saja yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka di sana abtar, ajdam atau aqta. Kalau di sini disebutkan kalau abtar itu apa? Maqtu'udz, tidak punya ekor. Kalau ajdam itu mandhabat anamiluh, tidak mempunyai gerigi tangan. Aqta itu apa artinya? Aqta itu tidak mempunyai tangan. Intinya tidak sempurna. Setiap apa saja yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu tidak sempurna. Jadi setiap apa, karena beliau minal muqarrabin, terhadap orang-orang saleh, terhadap dzurriyyah para nabi, dan juga terhadap nabi sendiri, kepada nabi sendiri, maka beliau ya jelas iktidak dan intisalan liqauli sallallahu alaihi wasallam. Jadi kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar au ajdam, maka beliau memulai kitab beliau dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim juga. Jadi apa arti abtar, ajdam au aqta? Kenapa kok menggunakan istilah seperti itu, padahal yang dikehendaki adalah ainakisun wa qalilul barakah, yaitu yang dimaksud adalah kurang dan sedikitnya berkah. Jadi hal-hal ketika tidak dimulai dengan bismillah itu ya terasa kurang dan berkahnya sangat sedikit sekali. Fa in qulta, ketika kamu ditanya seperti apa? Kasirun minal umur yubtada'u fihi bi bismillah walhamdulillah wala yatim. Kasirun, banyak sekali, minal umur, di antara beberapa perkara, yubtada'u itu dimulai, fihi pada perkara tersebut, bi bismillah, dengan mengucap bismillah, walhamdulillah, dan lafaz alhamdulillah, wala yatim, tetapi itu gak beres, tidak sempurna, tidak bisa selesai. Apa faktornya? Banyak. Ini ada pertanyaan seperti itu. Nyatanya banyak kok permasalahannya di sana. Ketika dimulai dengan bismillah juga alhamdulillah, tapi di sana juga tidak bisa beres, tidak bisa sempurna. Wa kasirun bil aksi, dan banyak juga sebaliknya, tidak dimulai dengan bismillah tapi bisa beres, bisa sempurna gitu. Famal murad bil hadis. Fama, maka apa al muradu, apa yang dikehendaki, bil hadisi, dengan hadis tersebut. Terus apa yang dikehendaki dengan hadis tersebut? Terus ketika kamu ditanya hal seperti itu, banyak sekali permasalahan yang di sana dimulai dengan bismillah, tapi juga kenyataannya ada yang tidak sempurna, tidak bisa beres, tidak bisa selesai. Dan juga pun ada hal yang sebaliknya, itu tidak dimulai dengan bismillah pun di sana bisa diberes, bisa diselesaikan itu. Terus apa yang dikehendaki dengan hadis tersebut? Kalau jawab, maka jawabannya seperti ini. Innal murada, sesungguhnya yang dikehendaki minhu, dari hadis tersebut, annahu, bahwasanya sesungguhnya kalau di dalam bahasa di dalam susunan seperti ini, annahu ketika setelahnya berupa jumlah fi'liyah, maka khabarnya adalah apa? Isimnya adalah sya'an. Sya'an itu seperti apa? Kalau kita di pondok dulu seperti ini, annahu, sesungguhnya kelakuan, sesungguhnya hal-hal tersebut, seperti itu.
la yakuna mu'tabaron syar'an. Hal-hal tersebut itu sebenarnya bukan hal yang diiktibar secara syar'i. Nah, jawabannya ya itu bukan hal-hal yang syar'i saja itu. Kalau hal-hal yang syar'i ya nanti kita harus tetap ucap bismillahirrahmanirrahim, baik itu pun sempurna atau tidak sempurna. Kalau kebanyakan perkara yang seperti itu ya jawabannya ya memang itu perkara-perkara yang bukan syar'i. Kalau perkara yang bukan syar'i ya bebas aja, mau dimulai bismillah malah bagus, tidak dimulai ya hal-hal yang biasa-biasa saja. Fa in qulta halla qalla billah badalan bismillahirrahmanirrahim, bismillah badalah bismillah. Ketika kamu ditanya, fa in qulta, ketika kamu ditanya halla qalla billah, mbok yo kalau kata orang Jawa, istilahnya itu apa? Kenapa kok tidak ucap dengan billah aja, ganti dari lafaz bismillah? Kenapa kok tidak billah? Kenapa kok harus dengan lafaz bismillah? Kalau jawab, maka jawabannya innama lam yakul dzalik taharruzan min aimanil qasam. Jawabannya apa? Innama lam yuqal. Kenapa kok tidak diulang dengan billah? Tidak diucap innama lam yuqal. Hanya saja tidak diucap dengan kata billah tersebut taharruzan min aimanil qasam. Karena di sana untuk mengecualikan dari istilah pembahasan sumpah taharruzan. Kalau billah itu sumpah. Maka tujuannya dengan menyebut nama Allah itu apa akhirnya itu? Kalau kok kamu menuntut ketika ada yang menanya, kenapa kok tidak dengan lafaz billah aja? Kok dengan lafaz bismillah? Ya tujuannya kita ini kan untuk bismillah dengan apa, taqarruban atau tabarukan dengan lafaz bismillah ini. Kenapa kok malah digunakan dengan lafaz billah? Billah itu kan gunanya ya rata-rata untuk sumpah itu. Terus pertanyaan lagi, fa in qulta, ketika kamu ditanya, limada, kenapa kusirat dibaca kasroh, apanya al-ba'u, lafaz ba'nya? Kenapa ba'nya itu dibaca kasroh pada lafaz bismillah? Ada yang tahu alasannya kenapa kok dibaca kasroh? Padahal wa qaidatul hurufi, sedangkan istilah kalau di Indonesia wa qaidatul hurufi, sedangkan kaidah di dalam huruf al-mufradatu al-bina'u alal fathih. Jadi setiap huruf yang tunggal yang di sana mabni itu pasti dimabnikan terhadap fathah. Kenapa kok di sana kok dibaca kasroh ketika ada pertanyaan seperti itu? Sedangkan kaidah di dalam masalah huruf yang mufrad itu mesti mabni fathah. Mabni itu apa? Yang tidak bisa berubah. Mabni itu kondisi suatu akhir atau suatu huruf, suatu kalimat yang di sana sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Ya sudah seperti itu. Baik nanti ada kemasukan huruf amil yang seperti ini, dia tetap dengan kondisi seperti itu, tidak berubah. Salah satunya tentang masalah huruf ini, ba. Padahal kaidah ketika ada huruf satu huruf seperti itu, maka sesuai kaidahnya dia harus dimabnikan fathah. Kenapa kok di sini kok dibaca kasroh? Alasannya itu apa? Fal jawab, maka jawabannya litanasubi harokat. Litanasubi harokatu binaiha amalaha. Litanasubi, supaya serasi. Apa yang serasi? Harokatu binaiha. Harokat bangunannya, harokat mabninya serasi dengan apa? Amalaha, pada amalnya. Apa amalnya? Wahwa, adapun amalnya al-jarru itu mengejarkan atau menjadi huruf setiap yang dimasukinya dibaca jar. Al-munasib lil kasroh, yang mana jar itu identik dengan kasroh. Maka jawabannya apa? Ya untuk menserasikan dia dengan amalnya. Dia itu, ba itu adalah huruf jar. Amalnya apa huruf jar? Mengkasroh atau menjarkan isim yang dimasukinya. Lah untuk supaya serasi, maka pada lafaz bismillahirrahmanirrahim ba-nya pun juga dibaca kasroh.
Fa'in kulta, sudah itu jawaban ketika kamu ditanya kenapa banyak dibaca kasroh, padahal kaidah di dalam masalah suatu huruf yang di sana satu itu kaidahnya harus dimabnikan fathah. Kenapa kok pada lafaz ini dibaca kasroh? Ya jawabannya ditana subi harakatu binaiha amalaha wa huwa al-jar al-munasib li kasroh. Fa'in kulta, ketika kamu ditanya lima la tuktab al-alif ba'dal ba, kenapa alif tidak ditulis setelah ba? Alama huwa qaidatul khat, sesuai dengan kaidah penulisan. Fal jawab bi kasratil istiqmal al-arid bi hasbil ladhi wal khat wa huwa ba'isun ala tahfif min ayyi wajhin. Dibaca cepat ini paham enggak? Paham kan ya? Semuanya mahasiswa Al-Azhar semua lagi. Paham kan? Insyaallah. Tapi karena memang tuntutannya kita harus ya dari pendirinya di sini ya kita harus uraikan perlafadznya, kalau bisa disampaikan hilul alfatnya, ada segi wajah nahwu sorof ya sedikit-sedikit lah untuk sebagai tambahan pembahasan itu. Karena memang kita ya seakan ini masih pembahasan yang seakan dasar sekali gitu kan ya. Padahal saya rasa ini bukan dasar, kalian sudah mahasiswa di Al-Azhar. Intinya kita harus ketika dibaca seperti ini pun intinya paham gitu. Fa in qulta lima la tuktab al-alif ba'dal ba. Kenapa tidak ditulis alif setelah ba? Padahal lafaz bismillah. Padahal sesuai kaidah penulisan itu harus menuliskan alif setelah ba-nya. Kenapa kok di sana kok tidak ditulis ba? Tidak ditulis alif. Alasannya apa? Jawabannya fal jawab lika surati istimalil arid bihasabil alqab bihasabil lafdi wal khab. Karena apa? Penggunaan di dalam masalah itu sudah berlaku, sudah sering gitu loh. Bihasbi dipandang dari segi lafaz dan khabnya. Jadi lafaz bismillah itu ya istilahnya di sana penggunaannya itu sudah sangat sering sekali. Wa huwa ba'isun ala tahfif min ayyi wajhin. Hal-hal yang sering seperti itu ya mestinya harus diberikan dispensasi lah gitu. Kalau menurut kaidah terus ya nanti bismillah harus ditulis ba, setelahnya ada alif terus padahal itu sudah sering. Kalau mau harus menuruti kaidah terus gitu. Padahal itu sering digunakan, padahal sesuatu yang sering itu kan mestinya harus dispensasi lah gitu, diberikan keringanan. Wal huwa ba'isun ala takhfif. Itu menuntut menggiring untuk pada sebuah dispensasi atau memberikan keringanan min ayyi wajhin, dari sisi manapun. Intinya seperti itu. Kenapa kok pada lafadznya mestinya kalau kaidahnya itu diberi alif ya intinya seperti itu ya, intinya sering digunakan ya harus diberi dispensasi. Ini baru pembahasan lafadz ba-nya. Panjang sekali kan. Terus pembahasan intinya apa? Ya nanti ini sudah inti kita bahas tentang menguraikan lafaz bismillah. Bismillah dari ba, terus kenapa kok dibaca kasroh, kenapa kok tidak diberi alif, itu pun sudah pembahasan. Kadang jarang orang tahu apa jawabannya. Hanya sedikit saja. Pun alasannya pun juga tidak tahu alasannya kenapa kok seperti ini itu. Kok padahal kaidahnya seperti ini, kok kenapa kok di sini kok seperti ini, tidak sesuai kaidah. Ketika kita tahu jawabannya, oh kita lega, bisa tidur nyenyak katanya, ya kan? Kalau nggak tahu jawabannya, aduh apa ya jawabannya, tidurnya nggak nyenyak, makan pun nggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wal ismu mushtaqun minas sumui wa huwa al-ulu. Nah, lafaz bismillahirrahmanirrahim adalah sambungan ba dengan ism. Wal ismu mushtaqun, sedangkan lafaz ism itu mushtaqun terbuat dari lafaz as-sumu dan al-ulu. Yang mana as-sumu itu berarti apa? Al-ulu, luhur atau sesuatu yang mempunyai derajat tinggi. As-sumu. Wakilah, ada yang mengatakan minal wasmi, dari lafaz al-wasmi. Tapi ini jauh sekali, makanya diistilahkan wakilah. Apa artinya al-wasm? Al-wasm itu berarti al-alamah. Wallah, bismillahi, wallah. Adapun tentang pembahasan lafzul jalalahnya apa?
Lafdzul jalalah itu menjadi alam. Wallahu bermula lafaz Allah, alamun itu menjadi alam. Alam itu apa? Iya, nama. Jadi sesuatu ketika diberi nama itu namanya istilah, kalau istilah nahwunya adalah alam. Alam nanti ada alam kunyah, alam laqab, alam asma. Kalau di masalah ini itu masuk di alam apa gitu. Ya, masalah alam nanti ada 3 nanti di pembahasan nahwu. Tapi kalau yang sudah paham nahwu mestinya sudah tahu juga alam itu ada pembagian seperti ini. Allahu ta'ala fa'al. Sampai saya mau mengartikan istilah pondok dulu. Allah itu adalah alam. Ala zati terhadap zat, al-wajibul wujud. Allah, penggunaan lafaz Allah atau lafzul jalalah Allah itu disematkan sesuatu untuk suatu nama yang di sana wajib wujudnya, suatu zat yang di sana wajib wujud. Al-mustahiqqu li jami'il mahamid wal kamalat, yang di sana berhak untuk mendapatkan semua pujian dan kesempurnaan. War-Rahmani, dan lafaz Ar-Rahman al-mun'im bi jalalin ni'am. Ar-Rahman ini menjadi sifat pertama terhadap lafdzul jalalah. Apa arti Ar-Rahman? Al-mun'im bi jalalin ni'am, yaitu yang memberi nikmat dengan nikmat yang paling agung. Luas sekali cakupan rahmat Allah itu. Rahmannya Allah itu tidak peduli siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini. Makanya baik orang itu ahli maksiat, ahli taat, yang suka poya-poya, suka ibadah, semuanya istilahnya mendapat rahmannya Allah. Jadi cakupan Rahman itu tidak pandang bulu intinya. Ar-Rahim al-mun'im bidaqaiqiha, yang di sana di dalam masalah detailnya nikmat itu seperti apa, itu diistilahkan Ar-Rahim. Wa quddima dan didahulukan Allah, apa lafdzul jalah Allah tersebut, alaihima dibanding dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, li'annahu ismu dzatin wa huwa isma sifatin, yang mana keduanya sedangkan Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah keduanya adalah isim sifat, sedangkan Allah adalah isim zat. Maka isim sifat itu datangnya belakangan setelah menyebut isim zat. Maka Bismillahirrahmanirrahim mengucapkan lafaz Allah terlebih dahulu karena itu adalah isim zat. Setelahnya Ar-Rahman itu menjadi sifat, dan juga Ar-Rahim pun menjadi sifat. Terus pertanyaannya, kenapa Ar-Rahman didahulukan dibandingkan Ar-Rahim? Tidak dibalik saja, Ar-Rahim baru Ar-Rahman. Wa quddima Ar-Rahman, sedangkan lafaz Ar-Rahman didahulukan ala Ar-Rahim li'annahu khassun, karena itu adalah sesuatu yang khusus. Kenapa lafaz Ar-Rahman didahulukan dibandingkan lafaz Ar-Rahim? Karena lafaz Ar-Rahman ini khusus. Ada gak orang yang di sana mempunyai sifat, oh kamu sangat Rahman sekali gitu? Itu tidak boleh kepada orang ataupun kepada siapapun, karena Ar-Rahman itu hanya milik Allah. Sifat yang khusus hanya kepada Allah. Sedangkan Ar-Rahim itu nanti adalah sesuatu yang di sana umum, bisa disematkan kepada selain Allah. Karena apa? Ar-Rahman la yuqalu li ghairillah, karena lafaz Ar-Rahman tidak bisa diucapkan pada selain Allah. Bila fi Ar-Rahim, berbeda dengan lafaz Ar-Rahim. Wal khas muqaddamun 'alal 'am, sedangkan yang khas itu didahulukan dibandingkan yang umum. Wal jumlatu tahtamilu al-khabariyah, sedangkan jumlah di dalam kata Bismillahirrahmanirrahim itu ada kemungkinan menjadi jumlah khabariyah. Khabariyah itu seperti apa? Ya, khabariyah itu memberikan Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa seperti itu? Alasannya kok bisa memberitahu padahal itu Bismillahirrahmanirrahim? Mestinya itu mengarah kepada insya itu loh. Karena apa? Abtadi'u bi Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ini ada dua versi. Kalau di catatan kakinya, ay jumlah ismailah tahtamil antakuna jumlatan khabariyah atau insya'iyah. Di sana ada kemungkinan bisa khabariyah dan juga bisa kemungkinan insya'iyah. Kalau takdirannya kiranya kalau itu dikatakan khabariyah, maka kemungkinannya itu seperti ini. Ismullah mabdu'un bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu memberitahu enggak? Itu memberitahu. Berarti saya beritahu bahwasanya ismullah itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau yang mengatakan khabariyah. Tapi kalau yang mengatakan insya'iyah, maka takbirannya seperti ini. Abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Itu memberitahu enggak? Atau saya ingin mengucap sendiri? Ya saya bilang saya memulai ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Berarti itu namanya insya'iyah. Terus ini sudah selesai kita membahas tentang bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya kita akan beranjak tentang pembahasan tentang kita mengetahui lafaz bismillah itu dari siapa. Kita mengetahui tentang tauhid, tentang apapun yang tentang Islam ini siapa yang membawanya. Mesti ada perantaranya. Siapa beliau? Yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa al-wasithah bainallah ta'ala wa baina ibadihi. Ketika Nabi itu menjadi perantara antara Allah dan hambanya, wan ni'amu al-wasilah minallahi ta'ala ilaihim, dan menjadi beberapa nikmat yang di sana bisa menyambungkan kita dengan Allah, hamba dengan Allah, minallahi ta'ala ilaihim. Karena bisa istilahnya Nabi itu menjadi perantara. Kita mengetahui Allah itu dari siapa? Intinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'damuha, adapun nikmat yang paling agung al-hidayah. Apa nikmat yang paling agung? Salah satunya adalah hidayah. Litauhidihi, karena mengesahkan, wal iqrar, litauhidihi karena mengesahkan Allah, litauhidihi. Hidayah itu karena mengesahkan Allah, wal iqrar, dan mengakui birububiyatihi, dengan ketuhanan, bahwasanya Allah itu adalah Tuhan. Wat tasdiq, dan membenarkan bi malaikatihi wa kutubihi, dengan malaikat, membenarkan malaikat, kitab dan utusan-utusannya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai perantara yang di sana seorang hamba itu bisa mengetahui Allah, maka kita patut menyebut setelah bismillahirrahmanirrahim, terus kita nanti menyebut shalawatullah wassalamu alaihi dan seterusnya, atau istilah-istilah yang ungkapan-ungkapan tentang sanjungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kita mengetahui kita bisa memulai sesuatu dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, itu pun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kita setelah membaca bismillah, runtutannya adalah kita menyebutkan perantaranya. Oh, ibaratnya seperti ini loh, kamu mengucap saya tahu lafaz bismillah ini perantaranya ini, maka saya sebutkan juga perantaranya, yaitu perantaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana tadi? Wa a'dhamuha al-hidayah li tauhidihi wal iqrar bi rububiyyatihi wa tasdiq bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ala yadihi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu melalui dibawa oleh tangan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'da bismillahirrahmanirrahim, maka setelah bismillah kita ucap apa? Sallallahu. Jadi beliau yang mempunyai muqaddimah ini, Imam Sanusi itu setelah beliau membaca ba'da bismillah, beliau mengucap apa? Sallallahu ala sayyidina Muhammad. As-salatu, jadi kita mengungkap tentang sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita sudah sering mendengar, bahkan kita sering mengucapkan hal-hal seperti itu. Salat itu apa? Salawat itu apa? Itu. As-salatu minallah rahmatun. Jadi salawat kalau itu munculnya dari Allah, itu artinya rahmat. Makrunatan bi ta'zim wa takrim wa tashrif, yang di sana bersamaan dengan pengagungan, pemuliaan dan memberikan penghormatan. Jadi ketika Allah membaca
bersolawat terhadap Nabi berarti Allah memberikan rahmat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahasanya Allah pun di sana mengucapkan salawat. Jadi apa arti salawatnya Allah? Arti salawatnya Allah adalah rahmat yang di sana bersamaan dengan pengagungan. Wa minal malaikati. Terus kalau salawat dari malaikat itu apa artinya? Apa artinya? Berbeda lagi kalau itu dari malaikat. Kita tadi sudah menyebut kalau dari Allah itu adalah rahmat. Kalau dari malaikat mempunyai arti apa? Ar-rahmatu as-salawatu minal malaikati istighfar. Jadi wa minal malaikati, ketika dari malaikat itu istighfar, permintaan memohonkan ampun. Jadi istilah memintakan ampun, memohonkan ampun itu ketika yang bersolawat adalah malaikat. Wa min ghairihi ma tadarrun wa du'aun. Adapun selain dari Allah dan malaikat berarti apa? Tadarrur dan doa. Jadi istilahnya merendahkan diri kita itu merasa membutuhkan, dan juga itu adalah suatu harapan kita, doa kita kepada Nabi yang di sana sholawat itu tidak ada yang ditolak, semuanya pasti diterima. Yang kembalinya pun kepada si orang yang membaca sholawat tersebut. Maka banyak-banyak sholawat karena itu tidak ditolak, pasti diterima. Terus kita mengungkap tentang lafaz as-sayyid, man lahu as-su'ud wal kamal al-mutlaq. Sayyid itu apa? Orang yang di sana ya man lahu as-su'udat wal kamal al-mutlaq. Orang yang di sana mempunyai istilahnya kepemimpinan dan kesempurnaan yang mutlak. Ya siapa yang mempunyai kepemimpinan yang paling yang paling top sepanjang sejarah istilahnya? Ya tidak ada orang yang paling sukses ya Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah sepatutnya lah lafaz as-sayyid itu disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita pandang bahwasanya beliau itu mempunyai segi kepemimpinan yang kuat, maka as-su'udat wal kamal al-mutlaq, maka menyematkan lafaz sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa Muhammadun, sedangkan lafaz Muhammad itu badal. Di sarahnya sebenarnya itu Muhammadin, jangan ditulis Muhammadun. Dicetakannya apa? Di dalam kurungnya Muhammadin. Sebenarnya itu adalah Muhammadin karena apa? Badalun min sayyidina. Karena dia menjadi badal dari lafaz sayyidina. Jadi yang menjadi mubdalnya atau istilah pengganti, jadi mengikuti pada yang dibadali. Lafaz sayyidina itu dibaca apa? Dibaca jar karena kemasukan huruf jar ala. Maka Muhammadinnya itu semestinya ditulis Muhammadin, menjadi badal dari lafaz sayyidina. Wa huwa alamun. Alam tadi apa? Suatu nama yang telah disematkan kepada seseorang ataupun zat atau benda yang apapun. Itu alam namanya. Alamun mangkulun min ismi maf'ul al-mudha'af, yaitu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu nama alam mangkul, alam yang diambil dari suatu lafaz yang di sana dari isim maf'ul yang dimudha'afkan. Jadi madinya apa? Fi'il madinya mengikuti wazan apa? Hammada yuhammidu tahmidan tahmidatan tahmadan tihmadan muhammadan fahuwa muhammid wajaka muhammadun. Jadi ini mengikuti isim maf'ul yang mengikuti wazan muhammadun, itu adalah isim maf'ul yang diambil dari hammada, madi fi'il hammada, jadi menjadi muhammadun. Kenapa Nabi kok diberi nama Muhammad? Summiya bihi sallallahu alaihi wasallam likathrati hasalihi al-mahmud. Kenapa Nabi kok diberi nama Muhammad? Karena nama Muhammad itu tujuannya likathrati hasalihi al-mahmud, karena ya memang tujuannya untuk mendapatkan kemuliaan atau pujian yang
banyak. Bukan itu ambisi ya, tapi istilahnya untuk mendapatkan pujian, bukan terus membuat nama seperti ini yang seperti ini biar mendapat pujian, bukan, tapi ini adalah suatu harapan, bukan ambisi. Setiap orang itu berharap apapun boleh, bahkan dia berharap bisa dipuji fiddin dunya wal akhirah. Salah satunya Nabi pun juga seperti itu melakukan paman Nabi itu memberikan nama adalah tujuan adanya harapan, dan pada kenyataannya itu pun menjadi kenyataan, sehingga banyak zaman sekarang orang mengikuti nama Muhammad, awalnya diberi Muhammad terus belakangnya dikasih nama ya. Kalau kita tahu kenapa kamu kasih anak kamu Muhammad, ya tabarrukan atau tafaulan li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan juga nanti ada harapan setelahnya, yaitu ya supaya tidak bisa mendapatkan pujian secara utuh, atau paling enggak kita sudah mendapatkan pujian menjadi orang yang di sana bermanfaat, walaupun tidak semuanya, di sebagian saja. Fa'in kulta, ini ada pertanyaan lagi. Fa'in kulta, ketika kamu ditanya ma balu musallib, kenapa musannif itu tidak peduli? Lam ya'ti bil hamd ba'da basmalah fil muqaddimah. Kenyataannya memang tidak beliau tulis gitu. Ada enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Baru sadar? Iya, baru sadar ketika ada pertanyaan seperti ini. Fa in qulta, ketika kamu ditanya ma balul musannif, kenapa musannif tidak peduli? Lam ya'ti bil hamdi ba'dal basmalah. Tidak mengucap alhamdulillah setelah bismillah, tapi langsung tiba-tiba sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kok langsung bismillah sallallahu ala sayyidina Muhammad? Biasanya lumrahnya orang itu ketika bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam dan seterusnya, terus isi atau apalah gitu. Kok kenapa di sini kok dia tidak menyebutkan itu? Pal jawab, apa jawabannya? Karena ini min babi husnil dzan. Memang beliau tidak menuliskan, tapi di sini ada jawaban. Fal jawab yuhtamal ayyakuna hamidallahu fi nafsihi inda ibtidai. Yuhtamalu ya dimungkinkan, istilah ini dimabni apa? Fi'il yang dimabnikan majhul atau mabni maf'ul. Yuhtamal berarti dimungkinkan ayyakuna hamidallahu fi nafsihi inda ibtidai. Kemungkinan beliau itu, istilahnya seperti itu. Kemungkinan beliau itu mengucapkan lafaz alhamdulillah di dalam hati beliau ketika memulai tulisan ini, ketika memulai karangan beliau ini. Jadi kita langsung, beliau kok nulis alhamdulillah, gimana ini? Padahal biasanya setelah bismillah baca alhamdulillah. Kok beliau tidak menuliskan? Ya, kita husnudzon, kemungkinan beliau sudah mengucapkan alhamdulillah di dalam hati beliau ketika memulai tulisan ini. Au yuqol, atau bisa kamu jawab seperti ini, istaghna anhu bil basmalah. Ya, sudah cukup dengan bismillah. Idzil maksud as-sana 'ala Allah wa huwa hasilun biha. Karena apa? Tujuan untuk memuji Allah itu sudah cukup dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita masih ingat Allah itu, masih ada istilahnya sananya terhadap Allah, memuji terhadap Allah itu sudah ada itu. Jadi tidak terlalu panjang, karena beliau pun menulisnya simple, muqaddimah simple yang di sana tidak panjang lebar. Kenapa kok mau muqaddimah kok panjang lebar? Intinya hal-hal yang seperti itu ya ada kemungkinan juga bisa kita tambahkan sebagai jawaban. Orang muqaddimah beliau itu cuma berapa safhah? Cuma sekitar 5 atau 7 safhah itu. Kenapa kok muqaddimahnya harus panjang lebar gitu? Cukup dengan yang simpel-simpel aja, karena tujuannya sudah bisa terrealisasi semua itu. Fa in qulta, ketika kamu ditanya, kana yang baghil musannif ayyatasyahad. Seharusnya si musannif, si pengarang ini pun juga mengucapkan tasyahud syahadat. Dan bismillah, alhamdulillah, salawatu wassalam. Terus setelah itu ada asyhadu an la ilaha illallah. Di khabari Abi Dawud, karena ada hadis dari Abu Dawud, kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fa hiya kal yad al jadma.
setiap khutbah yang di sana tidak dimulai dengan tidak ada tasyahudnya itu bagaikan tangan yang tidak terpotong itu, tidak sempurna gitu. Kenapa kok tidak ada tasyahudnya? Ternyata memang dicek, oh iya nggak ada tasyahudnya, simpel sekali. Tapi beliau orang alim jadi tahu tidak perlu bertele-tele, semua itu bisa diungkapkan. Nyatanya yang menyarahi ini bisa memberikan jawaban, oh itu tidak perlu. Fal jawab la Allahu tasyahhada labdan wa lam yarkumhu. Mungkin saja jawabannya seperti ini. Beliau tidak membaca tasyahud secara terucap, walam yarkumhu juga tidak menuliskannya ikhtisaron. Karena memang beliau ingin meringkas saja gitu. Au bi annal hadis. Nah, ini kita keihtimalkan lagi kedua. Jawaban pertama ya mungkin saja memang beliau tidak ingin menuliskan itu karena beliau ingin meringkas. Atau ada jawaban lain, au bi annal hadis khutbatun au bi annal hadis fi khutbatin nikah la kutub war rasail. Atau hadis tersebut hanya ada di dalam masalah kitab nikah. Karena ini bab di hadis Nabi Daud pembahasan ini adalah ada di bab kitabun nikah. Dan ketika hadis ini di kitabun nikah, jadi apa perlunya gitu loh ditulis di dalam di kitab dan rasail. Bidalil zikruhu fi kitabin nikah, karena Abi Daud menyebutkan hadis ini di dalam bab kitab an-nikah. Jadi ini sebenarnya hadis ini mengucapkan tasyahud itu diarahkan membaca syahadat itu pada bab nikah. Kalau di masalah kitab dan risalah atau surat-surat kayaknya tidak perlu gitu. Tadi di dalam khutbatun nikah mungkin perlu. Tapi dalam khutbah kitab atau rasail atau surat sepertinya cukup dengan bismillah atau alhamdulillah atau sana yang lainnya, selawat dan salam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terakhir beliau malah mengucap alhamdulillah. Titimmatun fi dzikri hakikatul hamd wa syukr takmilan lil faidah. Malah pada terakhir beliau mengucap alhamdulillah. Sebenarnya fi dzikri hakikatul hamd wa syukr takmilan lil faidah hanya menyempurnakan faedah saja. Kenyataannya pada mengucapkan alhamdulillah syukur itu takmilan lil faidah. Kenapa kok tidak diucapkan setelah bismillah kok terakhir bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi sayyidina Muhammad alhamdulillah. Simpel sekali itu. Mukadimah seperti itu simpel sekali. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillah. Simpel sekali. Ya memang itu beliau hanya untuk menambahkan faedah saja. Beliau intinya sudah membaca mukadimah, walaupun mukadimahnya sangat simpel banget gitu loh di dalam mukadimah as-sanusiyahnya. Falhamdulullahatan. Apa hamd secara bahasa? Istilah hamd secara bahasa itu apa? As-sana'u itu adalah pujian bil jamili alal mahmud bi jamili sifatihi. Ya secara bahasa itu adalah pujian dengan mengungkapkan yang baik-baik pada yang zat yang dipuji. Karena apa? Bijamili sifati, disebabkan ada beliau Allah itu mempunyai sifat yang sampai salah bicara saya beliau itu tidak. Kalau Allah ya dia aja kan. Bijamili sifatihi, karena Allah itu mempunyai sifat yang bagus. Sawaun kanat mimba bil ihsan au babil kamal, baik itu sifatnya itu dari segi kebaikan beliau kebaikan Allah atau kesempurnaan Allah. Al-mukhtas bil mahmud, yang di sana perlu murni untuk dipuji, yaitu ka ilmihi wa syaja'atihi, seperti ilmunya Allah wa syaja'atihi. Jadi secara bahasa ya jamil, secara bahasa alhamd itu as-sana bil jamil, sana memuji dengan baik. Kalau sana, kalau kan istilah di balaghah itu ada istilah, ada orang yang di sana memuji tapi kadang memujinya, tapi tujuan memujinya itu malah
menghina. Malah seperti itu malah tidak baik. Tidak bisa ini dimasukkan ke istilah sana. Maka al-hamad itu adalah sana bil jamil. Karena apa? Karena ada pujian yang di sana kenyataannya tidak baik gitu loh. Pujian yang kenyataannya malah menghina gitu. Bilang kamu gini, kenyataannya malah menghina atau menjatuhkan. Wasyukru lughatan, sedangkan syukur secara bahasa itu fi'lun. Kalau tadi hamad itu adalah sana, sedangkan syukur itu adalah sebuah aksinya, suatu bukan hanya saja ucapan lagi, tapi menjadi sebuah aksi atau sebuah ungkapan yang sampai dikerjakan. Fi'lun yumbi'u an ta'zimul mun'if bisababi kaunihi mun'iman. Itu ungkapan atau suatu realisasi yang di sana muncul untuk mengagungkan yang memberi nikmat sebab adanya nikmat tersebut gitu. Wa istilahan, kalau secara istilah ini tadi kan kita membahas hamad syukur secara bahasa. Terus secara istilah itu apa? Wa as-sana bil lisan wa bi ghairihi minal qalb wal arkan bisababi ma usdiya ila syakir minan ni'am. Secara istilah yaitu adalah pujian pujian menggunakan lisan dan selain lisan, baik itu dari hati, dari anggota badan, sebab pemberian disababi ma usdiya disebabkan apa yang dikasihkan kepada orang yang mengucapkan syukur tersebut, melakukan syukur tersebut. Bisababi ma dengan sebab perkara usdiya yang diberikan ila syakir kepada orang yang mengucapkan syukur minan ni'ami, dan dari beberapa nikmat yang telah diberikan. Jadi kalau syukur secara bahasa itu adalah suatu ungkapan, suatu ucapan dengan lisan dan pekerjaan hati dan juga anggota badan, disebabkan apa? Karena diberi nikmat gitu. Fa in qulta, ketika kamu ditanya man nisbah bainal hamd wa syukur, apa hubungannya atau realisasi nisbah itu suatu hubungan yang erat antara hamd dan syukur itu apa? Wal jawab nisbatul umum wal khusus min wajhin, yaitu menisbatkan suatu umum dan yang khusus dari beberapa sisinya. Ya jitami'ani fil lisan, yang mana keduanya itu bisa dikumpulkan di ucapan di lisan. Fi muqabalatil ihsan, dalam membalas kebaikan gitu. Wayan faridu asyukru bil qalbi wal arkan. Kalau syukur perbedaannya malah ada di sini. Kalau secara nisbahnya itu adalah am dan khusus. Tapi syukur itu yan faridu asyukru bil qalbi wal arkan. Kalau syukur itu bedanya itu dia di hati dan anggota badan. Wayan faridu alhamdu bi ta'alluqi bil kamal. Sedangkan hamd itu hubungannya adalah dengan kesempurnaan. Kaqaulina Allahu qadim Allahu wahid, fahada hamdun wa laisa syukrin. Maka ketika kamu bilang Allahu qadim Allahu wahid, itu adalah ucapan yang di sana pujian, bukan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin, itu pun juga pujiannya seperti apa? Hamad kan. Karena kalau pujian sama kan, artinya pujian hanya pada prakteknya. Kalau syukur itu prakteknya ke pekerjaan, ke fi'lu. Kalau sana itu pada pengucapan. Sama-sama pujian, syukur. Kalau istilah di Indonesia memang syukur sudah berbeda lagi gitu. Li'annahu laisa fi muqabalatin ni'matin fa'rifu. Karena apa? Karena pada permasalahan hamd itu adalah tidak pada karena diberi nikmat. Kalau syukur karena apa? Muqabalatin ni'mah. Kalau hamd laisa fi muqabalatin ni'matin, tidak pada masalah diberi atau tidak. Diberi alhamdulillah, enggak diberi tetap kita memuji kepada Allah. Jadi syukur dengan hamd itu ada bedanya.
sudah selesai ini di pembahasan penguraian di masalah pembahasan apa? Muqaddimahnya. Muqaddimatul muqaddimah. Jadi pendahuluan, ringkas dan simpel, tapi uraiannya panjang lebar. Jadi kita beranjak muqaddimatun. Langsung kita ini masuk ke pembahasan muqaddimatun. Lafaz muqaddimah tashtamilu ala fawaida muhimmah. Lafaz muqaddimah itu tashtamilu mencakup ala fawaida terhadap beberapa faedah muhimmatin yang penting, intinya yang penting. Jadi lafaz muqaddimah ketika kamu bilang itu nanti ada beberapa cakupan yang penting. Apa yang kamu kehendaki dengan istilah muqaddimah tersebut gitu loh. Jadi kamu istilah mau menulis di dalam tulisan kamu harus menampilkan suatu keinginan apa yang kamu ungkapkan di tulisan berikutnya itu, di sub judul berikutnya. Nanti ada muqaddimah. Itu aturan kepenulisan kan. Mestinya semua di sini mahasiswa mestinya tahu. Bahkan di sini pun juga seperti itu gitu. Ketika kamu bilang muqaddimah atau prolog ini, permulaan di dalam suatu pembahasan penulisan. Muqaddimah berarti ketika kamu menulis suatu permulaan atau di sana kata pengantar atau istilah yang lain, maka itu harus mencakup unsur-unsur yang akan kamu tampilkan di dalam tulisan tersebut. Oh ini yang ini akan saya membahas tentang ini. Itu masalah yang ada di dalam muqaddimah secara tersirat secara tidak langsung itu disebutkan secara global. Begitupun permasalahan seperti ini juga sama. Muqaddimatun. Istilah muqaddimah ketika diucap dengan muqaddimah tashtamil ala fawaida muhimmah. Itu mencakup beberapa faedah yang sangat penting. Al-ula. Yang pertama, asbabul ilm al-hadis ala tariqil asyari salasa. Yang pertama adalah asbabul ilmi, beberapa sebab ilmu al-hadisi yang baru atau istilahnya yang di sana kalau baru itu bisa berarti melalui berpikir atau melalui banyak metode. Ala tariqil asy'ari sesuai dengan metodenya Imam Asy'ari salah satu itu ada 3. Jadi asbabul ilmu al-hadis. Karena kalau pembahasan ada ilmu hadis berarti ada ilmu qadim kan gitu. Ada gak ilmu qadim? Ya mestinya ada. Ilmu yang di sana berhubungan dengan Allah maka dinamakan ilmu qadim. Kalau ilmu hadis ya sesuatu ilmu yang di sana selalu berkembang, kamu menemukan sesuatu yang di sana menjadi dipatenkan, oh ini sesuai dengan ini, faktanya seperti ini. Jadi bisa dijadikan kamu bilang 1 tambah 1 sama dengan 2, itu pun juga ilmu sudah dipastikan bahwasanya rumusnya seperti itu dan tidak bisa diganggu gugat lagi. 1 tambah 1 10. Nah itu hal-hal seperti itu belum bisa dikatakan apakah ini ilmu atau tidak kalau masih seperti ini. 1 tambah 1 itu sudah melalui banyak tahapannya, sudah paten menjadi 2, ya sudah seperti itu. Maka hal-hal seperti itu adalah ilmu. Asbabul ilmu al-hadis ala tariqil asy'ari salah satu. Sebab-sebab ilmu menurut metode Imam Asy'ari itu ada 3. Apa saja metode yang digunakan? Al-hawas, al-khamas, al-zahirah, as-salimah. Apa saja itu? Al-hawas, al-khams, ya panca indera 5. Ada enggak yang 6? Ini. Kalau ada yang 6 bisa beritahu apa yang ke-6-nya itu apa itu? Panca indera yang ada 5, ad-dhahirah as-salimah, intinya panca indera yang di sana yang dhahir, yang di sana masih normal lah. Jangan panca indera yang tidak normal. Ada orang yang tidak tahu rasa asin, rasa manis, itu enggak normal itu. Atau orang yang di sana panca inderanya pendengarannya agak sedikit terganggu, itu juga kurang normal. Jadi salah satunya itu adalah panca indera, yaitu mencakup as-sam wal basar wasyam wal dzauq wal lams. Wal khabar as-shadiq. Seterusnya adalah khabar as-shadiq.
mutawatiron kana au masmu'an min rasul al muayyad bil mu'jizah. Khabar as-shadiq yaitu kabar atau berita yang dibawa oleh Nabi, baik itu mutawatir atau langsung didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikuatkan dengan mukjizat. Al muayyad yang dikuatkan bil mukjizati dengan mukjizat. Baik itu khabarnya berupa kalam yang di sana Al-Qur'an, hadis atau yang lainnya. Wal aql. Yang ketiga adalah akal. Wa huwa sababun lil ilmi aidon. Akal juga salah satu faktor terhadap ilmu. Jadi orang yang enggak agak sedikit enggak punya itu kan bagaimana idroknya gitu. Kalau masih miring-miring sedikit kan susah idroknya gitu. Menemukan ini hal ini bisa diungkap seperti ini. Kalau dia masih kurang di dalam masalah akalnya, nanti juga pun belum bisa untuk mendapatkan ilmu mencari ilmu. Wa amal ilham al mufassar. Kalau ini tiba-tiba membahas tentang ilham. Wa amal ilham al mufassar bi ilqa'i. Tapi ya ini tambahan aja. Ilham itu apa? Wa amal ilham al mufassar bi ilqa'i maknan fi qalb. Itu sesuatu yang di sana yang istilahnya masa dijatuhkan, yang dibesitkan di dalam hati, bidrokil faid yaslujulahu as-sadr, ya dengan cara-cara yang di sana wallahu a'lam lah, itu Allah lah yang tahu bagaimana ilham itu bisa, karena kita sendiri belum, mungkin di sini ada yang mendapatkan ilham apa gitu. Biasanya kalau mau ujian, ini batasnya sekian, ini yang keluar gitu. Merasa itu ilham, padahal ya kadang kalau benar berarti ya itu cuma sebuah kebenaran kebetulan saja, bukan ilham sebenarnya. Tapi ya ilham itu ya sesuatu yang di sana memang dibesitkan Allah dengan tariqul faid, yaitu dengan cara yaitu ada kelebihan keistimewaan yang di sana memang ada di dalam hati seseorang. Falaisa bisababin lima'rifah bisihhati syai'in inda ahlil haq. Tapi itu bukan faktor yang di sana ilham itu bukan jadi faktor untuk membenarkan menurut ahli inda ahlil haq. Falaisa bisababin lil ma'rifah. Bukan juga faktor untuk pengetahuan bisihhati syai'i dengan ini benar, ini salah. Ya kalau benar berarti ya mungkin ilham, tapi itu kita akui ya mungkin terbesit di hati saya bahwasanya soal batas ini yang akan keluar, maka saya hafalkan ini semua. Dia mendapat terbesit seperti itu, maka mantap aja, gak usah ragu lagi, hafalkan aja kalau memang kamu terbesitnya seperti itu. Kalau benar ya alhamdulillah bisa ngerjain soalnya, kalau enggak ya sabar, memang belum dapat ilhamnya. Siapa yang tahu kan. Yang kedua, muqaddimah itu mencakup beberapa faedah. Pertama adalah asbabul ilmi. Yang kedua adalah fil kalam ala syai' min fadlil ilmi wa fadli ahlihi, yaitu berbicara. Yang kedua adalah fil kalam, di dalam masalah berbicara ala syai'in terhadap sesuatu min fadlil ilmi wa fadli ahlihi, yaitu istilahnya membahas tentang sesuatu, tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas annahu qala lil ulama'i darajatun. Ulama itu mempunyai beberapa derajat keutamaan. Fauqal mu'minina bisab'umi'ah darajatan. Lil ulama'i darajatun fauqal mu'minina, yang mana di atas orang mukmin yang tanpa ilmu, mestinya orang mukmin biasa itu 700 tingkatan. Jadi seorang yang berilmu, ulama itu mempunyai tingkatan derajat ilmu dibandingkan orang mukmin yang biasa-biasa saja. Orang mukmin umumnya itu mempunyai tingkatan 700 di atasnya. Ma baina kulli darajataini khamsatu mi'ah amin. Yang mana di antara derajat satu dengan yang lainnya itu mempunyai jarak sekitar berapa?
500 tahun. Coba kamu jalan 500 tahun sampai mana? Keliling dunia mungkin sampai 7 kali itu. Kamu hidup aja cuma paling 30 60, nanti ada bonusannya sampai 30 jadi 90, bonusan lagi sampai 120 ya hal-hal gitu. Tapi ini masalah pembahasan derajat keutamaan orang alim dibandingkan orang mukmin biasa itu adalah 700. Sedangkan di antara satu derajat dengan yang lainnya itu jarak 500. Jadi 500 kali 700 berapa? Banyak. Intinya ya tidak terhitung. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini kita membahas tentang keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu dengan keutamaan ahli ilmu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Al ulama'u. Siapa al ulama? Warasatul anbiya itu adalah pewaris para nabi. Adapun istilah adapun para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa ma'lumun, ya sudah hal maklum lah, anna la rutbata fawqa rutbatin nubuwah. Tidak ada derajat yang menyamai derajatnya para nabi. Wala syarafa fawqa syarafa warasa minal anbiya. Dan tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan pewaris para nabi. Karena kan sudah jelas kalau al ulama warasatul anbiya innama yakhshallahu innallaha yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi hal-hal yang seperti itu masalah rutbah yang tidak ada tandingannya adalah kenabian. Tapi ada lagi di bawahnya kemuliaan, di bawahnya adalah pewarisnya para nabi. Jadi tidak salah kalau orang yang di sana belajar menuntut ilmu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru lil ulama man fis samawati wal ardh. Ada lagi hadis yang bisa menguatkan tentang keutamaannya ahlul ilmi, yaitu yastaghfiru lil ulama man fis samawati wal ardh. Jadi penduduk bumi dan langit memintakan ampun kepada ulama. Wa ayyu mansibin a'la. Jadi ketika ditanya wa ayyu mansibin a'la min mansabi man yashghulul malaikatis samawati wal ardh bil istighfar. Jadi istilahnya derajat siapa yang paling mulia ketika orang derajat tersebut menjadikan para malaikat dan penduduk bumi semuanya menjadi sibuk beristighfar. Jadi maka derajat itu hanya bisa dicapai oleh para ulama. Ayyuman sih, bagian mana? Siapa yang bisa mendapatkan tersebut? Yang menjadikan orang seluruh alam semesta, baik itu penduduk langit yaitu para malaikat dan penduduk bumi, hewan, hatta as-samak, sampai ikan di lautan memintakan ampunan. Siapa yang bisa mendapatkan itu? Yang bisa mendapatkan itu hanyalah ulama. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyanzura ila utaqaillah. Barang siapa yang suka, siapa saja ahabba yang suka ayyanzura untuk melihat ila utaqaillah terhadap orang yang dibebaskan oleh Allah minan nari dari neraka, falyandur ilal ulama wal muta'allimin. Maka dia harus melihat pada ulama dan orang-orang yang di sana menyampaikan ilmu. Jadi kita sudah alhamdulillah, kita di sini di Al Azhar, kita di sana bisa melihat ulama, bahkan kibarul ulama. Itu adalah inilah orang-orang yang dibebaskan Allah dari api neraka. Kita sudah melihat penghuni surga di bumi. Alhamdulillah. Wa fil khabar, terus di dalam hadis yang lain, innallaha ta'ala yahsyurul ulama yaumal qiyamati fi zumratin wahid. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Luhur Allah, yahsyuru itu menggiring al ulama akan para ulama yaumal qiyamati di hari kiamat fi zumratin wahidatin dalam satu kelompok hatta yaqdiya bainan nas, sampai selesai keputusan bainan nasi di antara manusia. Wa yadkhulu ahlul jannah
Wa yadkhulu dan masuk siapa ahlul jannati? Ahli surga, wa ahlun nari annar. Sampai ahli surga itu masuk surga, ahli neraka masuk neraka, tapi kok para ulama belum. Tapi masih dikumpulkan. Summa yad'u ulama, kemudian Allah memanggil para ulama. Fayaqul, kemudian Allah bilang kepada ulama, ya ma'syaral ulama, hai para ulama, inni lam adha hikmati fikum wa ana uridu an u'adzibakum. Wahai para ulama, saya Allah intinya tidak meletakkan hikmahku kepada kalian, sedangkan saya ingin menyiksa kalian. Qad alimtu annakum tukhalituna minal ma'asi ma yukhalitu ghairukum. Qad alimtu, saya tahu, annakum, bahwa sesungguhnya kalian tukhalitu itu menyampur. Istilahnya kalian juga berbaur minal ma'asi, dari maksiat-maksiat, ma yukhalitu ghairukum. Sebagaimana orang awam juga melakukannya. Saya sebenarnya, kata Allah, saya sebenarnya tahu kalian juga melakukan maksiat sebagaimana orang lain. Fasatartuha alaikum. Kemudian saya menutupnya terhadap kalian, wa qad ghafartuha lakum, dan saya memberikan ampunan kepada kalian. Alhamdulillah bagi ulama-ulama yang di sana Allah tutup. Memang Allah menjamin, ada jaminan, tapi kalau memang dia ingin membuka sendiri, ya akhirnya terbuka sendiri. Maka itu tidak bisa terkendali lagi. Maka ulama, seorang yang di sana mempunyai ilmu itu dalam bersikap harus hati-hati. Bahkan dalam hati-hati sampai ya nanti kalau terbuka itu kan akan menjadi aib sekali. Maka dalam masalah berpenampilan, baik itu ahwal atau yang lainnya, itu sebagai orang yang mempunyai ilmu pun harus berhati-hati. Apalagi kita yang nanti kalau pulang ke Indonesia, apalagi ini calon, semuanya calon lulusan Al-Azhar semua, itu membawa nama Al-Azhar. Jadi apa sikap yang harus kita lakukan nanti di masyarakat? Ya kalau kita tidak mampu menyampaikan ilmunya Al-Azhar, jangan kita menampilkan sesuatu yang negatif. Jangan kita bersikap yang negatif, menjaga wibawanya Al-Azhar. Oh, ini lulusan Al-Azhar kok gini ya, gitu. Itu kan seakan-akan gimana gitu. Jadi kita ya dalam hal apapun ya kita menjaga. Wa innama kuntu a'budu bi futyatikum. Ini terusannya. Saya menutupi aib kalian, wasatartuha alaikum wa qad ghafartuha lakum. Semua kesalahan-kesalahan, maksiat-maksiat kalian itu saya ampuni, saya tutupi dan saya ampuni. Wa innama kuntu a'budu bi futyatikum. Hanya saja saya itu disembah karena sebab adanya fatwa dari kalian. Jadi Allah itu bisa disembah walaupun yang menyampaikannya itu orang-orang yang di sana belum sempurna. Intinya belum sempurna, kadang ya bisa, kadang melakukan maksiat, kadang masih ada kurangnya. Tapi dengan adanya fatwa ulama, dengan adanya penyampaian para ulama, akhirnya Allah itu disembah. Jadi udkhulu al-jannata bighairi hisab. Masuklah surga tanpa hisab. Alhamdulillah. Jadi salah satu faktor bisa masuk saya selesaikan ya sebentar. Jadi ulama, keutamaan ulama itu sampai seperti itu. Dia nanti disendirikan setelah yang lain sudah diselesaikan pembahasan keputusannya, yang masuk surga, masuk neraka, baru setelah itu ulama dipanggil terus, kalian itu saya titipi hikmahku, tapi saya tahu kalian melakukan maksiat juga sama seperti yang lain, tapi saya tutup maksiat kalian, saya tutup kekurangan kalian, sehingga saya bisa disembah karena apa yang kalian ucapkan, kalian sampaikan. Sekarang masuk surga tanpa hisab. Jadi alhamdulillah, jadi para ulama itu mendapatkan keistimewaan seperti itu. Saya rasa cukup.